Salah satu pembentukan tajuk pada pohon alpukat adalah dengan cara mempruning batang atau pemangkasan pucuk pada pohon alpukat, dan juga pemotongan pada dahan-dahan atau ranting yang sekiranya tidak begitu bermanfaat. Salah satunya adalah dengan ranting yang mengarah ke bawah dan juga memotong tunas-tunas air. Saya akan melakukan pruning pada pohon alpukat saya. Silahkan tonton di channel Ladang Hijauku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semua, dan selamat datang kembali di channel Ladang Hijauku. Di video kali ini, di pagi ini saya akan menunjukkan video kepada teman-teman aktivitas saya, yaitu pagi ini saya akan mempruning pohon alpukat saya yang saat ini sudah berusia kurang lebih 10-11 bulan, dan tinggi pohon alpukat saya kurang lebih ada 2,5 meter ya, bisa teman-teman lihat. Dan memang proses pruning ini agak sedikit terlambat ya, karena tanaman saya sudah menjulang tinggi dan memang harus dilakukan pruning sejak usia tanam kurang lebih 6 bulan. Dan saya akan jelaskan sedikit tentang pruning pohon alpukat, yaitu pruning adalah pembentukan tajuk pada pohon alpukat yang kita akan membentuk tajuk ini sesuai dengan harapan kita, yaitu kita akan mengharapkan pohon alpukat ini meninggi atau tumbuh ke atas atau rimbun. Jadi semuanya ada manfaatnya. Jika kita akan memerlukan atau mengharapkan pohon alpukat kita menjulang tinggi ke atas, itu akan menghemat space yang ada di sekitaran pohon alpukat, jadi tidak terlalu memakan tempat. Jadi untuk jarak tanam yang pendek, yaitu kurang dari 3 meter, itu mungkin sangat bermanfaat. Namun jika kita mengharapkan pohon alpukat kita rimbun, pendek, dan bisa berbuah, kita bisa mempruning atau memangkas pucuk di pohon alpukat ini, dan kita akan membentuk tajuk yang rimbun. Jadi pohon alpukat nanti tidak akan meninggi, yaitu pendek tapi bisa berbuah. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan menunjukkan proses pruning tipis-tipis yang akan saya lakukan pada tanaman alpukat saya. Untuk yang pertama, saya akan menunjukkan pruning yang ada di bagian bawah atau dahan bagian bawah ya. Untuk seperti ini, tangkai pohon alpukat ini sudah hampir menyentuh tanah ya, atau menyentuh busut dari tanaman alpukat saya. Jadi ini untuk saya memang saya sarankan harus dipotong saja, karena ini sudah lama-lama sudah menyentuh tanah dan tidak mungkin ini efektif ya. Jadi saya akan memotong dahan yang sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya teman-teman. Untuk pemotongan dahan, usahakan kita sisakan 1-2 cm ya, supaya nanti jika ini mengering hanya cukup di ujung sini saja, tidak sampai ke batang utama. Kemudian yang ini, batang cabang tali ini juga akan kita potong. Ini juga lama-lama ini akan menyentuh tanah. Ini karena sudah segini jaraknya, ini akan saya potong.
Kemudian ini juga ya teman-teman, ini akan saya potong. Dan ini kita biarkan saja, tidak apa-apa. Ini juga, ini mengarah ke bawah ini ya. Ini karena saya nantinya mengharapkan pohon saya ini tidak meninggi, rimbun, tapi bisa berbuah, pendek tapi bisa berbuah. Jadi kemungkinan tinggi pohon saya kurang lebih ya hampir segini saja. Paling kalau tinggi nanti tambah sedikit. Jadi ini akan saya potong saja. Iya. Satu informasi lagi untuk tanaman alpukat saya ini adalah batang utama 1, 2. Jadi ada 2 percabangan, namun salah satu dari cabang ini kalah. Ini adalah cabang utama, batang utama 1 dan 2, tapi yang batang yang sebelah sini kalah untuk pertumbuhannya. Jadi yang sebelah sini sangat tinggi, tapi yang sebelah sini ini kalah. Nah, untuk yang kedua saya akan melakukan potong pucuk pada percabangan yang ini ya, supaya pertumbuhan cabang yang sebelah sini berhenti. Jadi nanti saya harapkan percabangan yang sebelah sana itu bisa seimbang dengan yang sini. Kita akan potong di atas dari tunas. Sini ada tunas. Nah, saya akan potong di atas tunas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya berharap nanti percabangan yang sini berhenti, dan saya harapkan percabangan yang sana akan menyusul. Paling tidak nanti agak seimbang dengan percabangan yang sebelah sini. Ini yang kedua, saya melakukan potong pucuk. Dan yang ketiga, saya akan melakukan pemangkasan pada percabangan yang masuk ke dalam. Jadi nanti sinar matahari bisa masuk ke dalam batang pohon alpukat ini. Nah, yang ini sangat kecil sekali, saya akan potong. Ini juga sebenarnya pakai tangan juga bisa, tapi kalau pakai tangan nanti sampai mentok pangkal ini ya, makanya saya memakai gunting saja supaya ada sisa. Seperti ini kita buang saja. Setelah 2 langkah tadi dengan memangkas dahan yang menjorok ke bawah, dan kita sudah melakukan potong pucuk dan melakukan pemangkasan pada dahan yang menjorok ke dalam, kita akan membersihkan sedikit daun-daun yang ada di batang pohon alpukat kita, supaya nutrisi yang terserap oleh tanaman alpukat kita bisa lebih baik dan tidak terbuang sia-sia. Bisa kita zoom sini. Kita bersihkan saja batang pohon alpukat ini dari daun-daun yang sekiranya sudah tua.
Ini nanti kalau tidak dibersihkan juga lama-lama akan menguning dan mengering ya. Seperti video saya yang sudah saya bagikan sebelumnya. Kita potong saja ini. Nih, kita bersihkan saja. Ini, kita biarkan saja dulu karena saya memerlukan cabang batang yang sebelah sini nanti membesar sehingga bisa mengimbangi cabang dari batang yang sebelah sini. Kita bersihkan saja daun-daunnya. Ini ya, ada daun yang menguning seperti ini ya. Nah, ini awalnya ya dari daun yang sebenarnya tidak terpakai, yang daun menua maksud saya. Ini kita bersihkan saja. Ini terdapat 3 cabang, 1, 2, 3, 4 malah ini. Saya akan mengurangi yang sebelah sini. Ini 1, lalu yang ini sebelah sini karena ini udah besar, jadi saya kurangin sebelah sini. Ini ada tunas, kita buang saja. Ada tunas lagi. Ada tunas lagi. Karena sudah terlalu dekat dengan tunas yang cabangan yang sudah sedikit tua. Oke teman-teman, ini nanti akan kita perbaiki dan kita seleksi lagi proses pruning saya. Di sini saya masih dalam belajar juga ya tentang proses pruning. Jika teman-teman mempunyai kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Semoga channel saya ini, channel Ladang Hijauku, bisa terus berkembang dan bisa saya bisa membagikan video-video yang bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya para teman-teman yang sedang menanam alpukat. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian video dari saya, Kuku Nugroho dari Pati, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau lestari.